الذي هديتنا به وعلمتنا به وكرمتنا به وشرفتنا به وجللتنا به من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاق لرؤية جماله dalam akhir salawat milik Syekh Abi Bakar bin Salim. Saya punya datuk yang ke-11 yang bergelar Fahrul Wujud mengatakan dalam salawat yang amat panjang, bagi mereka yang masih merindu ingin melihat wajah Nabi Muhammad yang sangat tampan, maka berselawatlah kepadanya, ucapkanlah salam kepadanya, bahwa beliau pasti menjawab salawat serta salam pada sekalian kita umatnya. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala membalas setiap salawat yang dibacakan hambanya dengan 10 kali selawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sama-sama kita mengerti perintah berselawat kepada Nabi Muhammad lebih mulia daripada perintah sujud kepada Nabi Allah Adam, karena dengan adanya 2 alasan. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, alasan yang pertama, ketika memerintahkan selawat, Allah yang pertama kali mengucapkan selawat. Tapi ketika perintah sujud, tiada mungkin Allah sujud kepada hambanya. Perintah salawat adalah ta'ziman wa takriman li nabiyina Muhammad. Sedangkan perintah sujud adalah imtihanan, ujian, percobaan bagi makhluk-makhluk yang lain apakah patuh atau tidak terhadap perintah Allah. Jadi jelas perintah salawat jauh lebih mulia daripada perintah sujud kepada Adam alaihi salam. Ini yang berkata Imam Syafi'i. Kita punya mazhab di dalam masalah furu'iyah, masalah fiqhiyah. Masalah fiqhiyah kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia beranutan mazhab Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab yang ada di Indonesia dalam ilmu syariat ada 4. Al-Mu'tabar, mazhab Imam Abu Hanifah Nu'man, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i Ahmad bin Idris, dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i, ahli Madinah, membuat kitab Al-Muwatta yang artinya keseluruhan. Itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i hanya 1 malam. Bayangkan kecerdasan Imam Syafi'i. Imam Malik ngarang itu kitab bertahun-tahun, dihafalkan oleh Imam Syafi'i hanya 1 malam. Makanya adalah istilah dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada riwayat An-Nafi' an Syafi'i an Malik an Syafi'i an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar, ini yang disebut dengan sulalatuz zahab. Ini rangkaian emas. Hadis yang diriwayatkan melalui ini sanad, hadis yang kategori istimewa. Jadi kita punya a'immah, kita punya imam yang luar biasa. Hafal Quran semenjak dini Imam Syafi'i. Imam yang sangat tabakhar fil ilmu syariah. Imam Syafi'i sendiri punya 2 mazhab yang disebut dengan mazhab qadim dan mazhab jadid. Apa itu mazhab qadim? Mazhab qadim, mazhab yang dibuat dan disusun oleh Imam Syafi'i berserta para sahabatnya
ketika beliau masih berada di kota Baghdad atau Irak. Sedangkan mazhab jadid adalah mazhab Syafi'i yang beliau susun ketika beliau tiba di Mesir atau Qahirah, di Kairo. Yang dipakai salah satu dari mazhab qadim adalah waktu maghrib. Ini mazhab qadim, karena kalau kita ngikutin mazhab jadid, waktu maghrib habisnya cukup untuk berwudu, mengerjakan salat maghrib, sesudahnya salat ba'diyah 2 rakaat, intiha waktu maghrib. Sedangkan mazhab qadim, mazhab yang lama, dan para ulama, para azhab Syafi'i untuk ini masalah mengambil dari pendapat yang lama, yaitu sampai guru bisafakil ahmar, sampai hilangnya mega merah pada langit. Masuk waktu maghrib dengan biguru bisamas, dengan tenggelamnya matahari, sedangkan habisnya waktu maghrib dengan guru safakil ahmar. Sekilas tentang pengetahuan kita tentang mazhab dalam fikih, yaitu mazhab kita mayoritas hampir bisa dikatakan 90% bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang pakai kunut, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang sholat witirnya 23 rakaat, Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menurut Imam Nawawi bahwa tahlil, kirim Fatihah kepada mayit sampai. Kalau ada mazhab lain yang mengatakan tidak perlu seperti di Mekah membaca Fatihatul Kitab enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana hukumnya? Menurut mazhab lain diperbolehkan. Menurut mazhab lain bahkan Imam Malik mensirkan, mengecilkan. Imam Hambali tidak meniadakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kita menurut mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pada setiap surat di dalam Al-Quran, kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Jadi ayat setiap surat di dalam Al-Quran baca Bismillahirrahmanirrahim, bahkan hukumnya wajib menurut kita mazhab Imam Syafi'i di Fatihatul Kitab. Tapi kalau membaca surat baca Bismillah, hukumnya karena suratnya juga sunnah, membaca Bismillah juga hukumnya sunnah. Begitu. Kecuali surat Taubah jangan dibaca, karena menurut Ibn Hajar makruh fi awalih wa mubah fi asna'ih, wa menurut Imam Romli haram fi awalih wa makruh fi asna'ih. Menurut Imam Romli haram di awal surat Taubah baca Bismillahirrahmanirrahim dan makruh di pertengahannya. Sedangkan menurut Imam Ibn Hajar makruh di awal dan mubah di pertengahannya. Jadi selain itu membaca Bismillah hukumnya wajib kalau di dalam sholat ketika membaca suratul Fatihah. Kemarin kita telah membahas masalah niat dengan gamblang. Ada 3 bagian niat di dalam salat: qasdul fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Bagi yang menginginkan salat fardu, wajib mengucapkan kalimat qasdul fi'li, tujuan perbuatannya. Apa tujuan perbuatannya? Salat. Ucapkan kalimat usolli, saya salat. Wa ta'yin, nama salatnya apa? Dan fardiyah, kalau salatnya salat fardu, usolli fardul maghrib, itu aja sudah cukup kalau salatnya sendiri. Kalau dia makmum, wajib melafadzkan makmuman. Kalau imam, wajib tidak melafadzkan imaman. Tidak wajib, kecuali di 4 tempat imam wajib melafadzkan niat imaman. Di dalam kitab Safinatun Najah ada itu. Apa saja? Salat Jumat,
Salat jam'ut taqdim lil matar, al-mu'tadda, seorang yang mengulang kembali solatnya. Jadi imam tidak wajib. Kenapa makmum wajib? Karena ketika makmum tidak melafazkan niat makmuman, kemudian dia punya harokat mengikuti harokat imam dalam pemberhentian yang lama tanpa niat, maka sholatnya batal. Bengong makmumnya, ya kan? Tapi nggak niat makmuman, nungguin imam, tapi nggak niat ngikutin. Itu yang menyebabkan menjadi salah. Setelah niat, karena kita membahasnya semuanya kita masukkan kemarin di dalam kitab Majmu'ul Kalam Al-Habib Ahmad As-Saqqaf, ayahanda dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf Qutbul Qus. Ada 3 syarat tambahan di dalam sholat yang merupakan amalan-amalan hati yang harus diperhatikan. Hudur wa tadabbur fil qira'ah wal khudu'. Khusu' wal hudur wa tadabbur fil qira'ah. Di sini Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, babus salid fi surudil batina min a'malil qalb wa linadzakkir fi hadzal irtibat salabil khusu' wa hudurul qalb. ثم نذكر معاني الباطن وحدودها وأسبابها وإلازها. Bayan istirahatul khusu' wal hudur, dalilnya sangat banyak yang mewajibkan adanya hadirnya hati dan khusyuk ketika sholat. Di antaranya wa aqimis sholata lidzikri, Surat Toha ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat, ingat berarti eling. Kalau eling berarti hadir. Kita diajak ngomong orang, kalau kita tatap wajahnya berarti kita perhatian, kita hadir. Tapi kalau pikiran kita lagi kacau balau, diajak ngomong orang juga kita kagak nyambung. Orang yang kita ngajak ngomong kita juga malas. Begitupun Allah, jangan ketika ngadep Allahu Akbar, mulut kita menyaksikan bahwa Allah zat yang maha besar, tapi kok masih ada hal-hal besar lain di dalam pikiran kita yang melalaikan diri kita dari Allah. Takutnya Allah murka. Faman ghafala bi jami' salatihi kaifa yakunu muqiman shalah li dzikri. Imam Ghazali bertanya, bagaimana mungkin orang yang sepanjang sholatnya dia lalai dari Allah, kemudian dia mengatakan sholat untuk mengingat Allah. Padahal mulai takbir sampai salam dia lupa sama Allah. Dia tidak hadirkan hatinya. Dia lupa kalau dia sedang di hadapan zat yang maha kaya, yang maha besar, yang maha agung, yang maha meneliti Allah. Bagaimana mungkin ini disebut mengingat Allah? Begitupun dalil yang lain, waladakun minal ghafilin. Dan jangan jadikan diri kita termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa mereka yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, siapa yang berpaling dari mengingat Allah, akan aku sempitkan kehidupan mereka. Allah yang berkata, Allah yang berfirman,
Kalau yang ngomong baru ketua Siskambling mah kita nggak genter ya. Kalau yang baru ngomong jagoan mana kita nggak genter. Tapi kalau yang ngomong Allah sempitkan hidup kita, gemeteran rasanya. Mau minta perlindungan sama siapa? Mau mohon ampunan, hanya Dia Sang Maha Pengampun. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, akan aku sempitkan hidup mereka dan akan aku bangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Sampai mereka bertanya, ya Allah, kami dulu di dunia dapat melihat, kenapa sekarang buta? Dulu kau melupakanku, sekarang aku pun melupakanmu. Kadzalikal yauma tunsa. Dulu kalian mengabaikanku, sekarang aku pun akan mengabaikanmu. Jadi sholatlah betul-betul untuk mengingat Allah. Hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa ayat 43. Sehingga kita betul-betul memahami apa yang kita baca. Itu orang yang mengingat. Sadar, eling. Ya? Allahu Akbar. Allah Maha Besar Dia, kami hamba yang kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sadari tiada yang menyayangi kami kecuali Engkau ya Rabb. Terus sampai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau Allah yang maha tinggi dan segala pujian bagimu ya Allah. Makanya ketika duduk di antara dua sujud kalimat Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Semuanya permohonan maaf. Kenapa? Karena kita habis duduk di tempat, kita habis sujud di tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Makanya doanya pun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Rabb yang maha tinggi dan segala puji bagimu. Tahlil linnahi asakran wa huwa mutradu fil ghafil mustagrik lahum bil waswas wa ifkarud dunya. Innama salatan tamkun wa tawadhu hasan bil alif wal kalimah innama asyufa fiha lam yaghfir man lam tanhasala anil fahsya wal munkar lam yazidullah illa bu'da. Banyak dalil-dalil hadis lainnya. Siapa yang salatnya tidak mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh akibat salatnya. Al-Fakir coba buatkan ringkasan bagaimana caranya agar kita dapat mencapai sholat, belajar khusyuk 100%. Imam Ali aja pas di akhir, aduh mikirkan hadiahnya akhirnya. Tapi ada pula kebalikannya. Ada dulu di Makkah seorang ulama punya anak gadis yang sangat cantik. Ini murid-murid daripada gue belajar lama-lama mendingan gue kawinin tuh anak ulama, kan gue juga jadi gus, ya kan? Karena kawin sama anaknya ulama, mau nggak mau gue juga dipanggil kiai, ntar pulang dipanggil syekh. Iseng lah nyari jalan gimana masuk ke rumah itu ulama. Akhirnya ulama tadi mensyaratkan, boleh kalau kau mau putriku, tapi syaratnya sholat di Masjidil Haram 40 hari ma'at takbiratul ihram ma'al imam fi shafil ula. Kau sholat 40 hari, ya kan, 45 sholatnya itu bersama takbiratul ihram ma'al imam. Jadi imam belum sempat mengucapkan Allahu Akbar, kau sudah hadir dan di shafil ula.
harus ada di saf awal. Hari pertama karena itu perempuan. Hari itu kedua karena itu wanita cantik, anaknya orang alim. Hari ketiga begitu, hari kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-11, 12 dia udah mulai lupa sama itu perempuan, sudah mulai asik dengan sholat di saful awal ma'al imam. Berlanjut hari demi hari dia sudah gak ingat lagi sama itu perempuan. Ketika diingatkan sama bapaknya ulama tadi, sudah cukup hari ke-18 kurang lebih diingatkan, sudah cukup. Aku lihat kau sudah betul-betul salat takbiratul. Oh maaf, aku lakukan ini sekarang karena Allah. Karena sudah merasakan nikmat. Jadi ikhlas bisa dilatih. Ikhlas bisa kita latih secara terus-menerus. Akhirnya walaupun akhirnya dinikahkan pula, tapi dia bertujuan tidak lagi untuk itu wanita, karena ternyata kenikmatan sholat ma'al imam, takbiratul ihram ma'al imam, sesuatu yang luar biasa. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, pengarang Ratibul Attas, guru daripada Imam Haddad, pengarang Ratibul Haddad, murid daripada Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini Al-Attas yang ngarang Ratibul Attas. Itu dia mengatakan, aku kehilangan takbiratul ihram ma'al imam lebih berat bagiku ketimbang aku kehilangan seorang putra yang saleh, yang alim, yang taat kepadaku ketimbang aku kehilangan takbiratul ihram ma'al imam. Mereka lebih menjaga perkara-perkara ukhrawi. Mereka lebih mengkhawatirkan perkara-perkara ukhrawi ketimbang perkara duniawi. Bahkan dia lebih rela kehilangan anaknya yang alim, yang adab, yang taat ketimbang kehilangan takbiratul ihram ma'al imam. Ini ke-10 langkah yang coba saya ringkas dari kitab Al-Ihya. Pertama, dimulai dengan sikap kita terhadap panggilan salat. Ketika mendengar azan, hendaknya kita menyadari bahwa itu adalah panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Mari menuju salat. Allah sedang memanggil kita. Hayya 'alal falah. Agar kita menuju kebahagiaan, kemenangan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti sesuatu selain Allah kecil. Berarti sesuatu selain Allah ketika panggilan itu datang harus ditinggalkan terlebih dahulu. Sesuatu selain Allah ketika panggilan itu sudah terdengar harus dihentikan terlebih dahulu. Sesuatu kegiatan apapun bentuknya, ketika panggilan Raja Sang Raja, maka kita harus tunaikan terlebih dahulu. Kalau kita menganggap Allah zat yang maha besar. Dan Mekah, Madinah, Masya Allah sampai sekarang berkah. Karena begitu masyarakatnya lihat, ketika dengar azan semua tutup, semua menjawab panggilan. Syiar Allah tetap berjalan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, salat berjamaah bagi laki-laki berjamaah di masjid lebih utama. Kalau bagi wanitanya lebih utama salat berjamaah di rumah. Makanya laki-lakinya kalau sempat, kalau belum punya anak yang sudah balik, selepas dari masjid buru-buru deh imamin istri kita salat di rumah. Kasihan dia juga butuh salat berjamaah. Kecuali memang bainal maghrib wal isya, jangan kalau bisa keluar dari rumah Allah. Sama antara subuh dan terbitnya matahari, kalau bisa jangan pindah dari tempat duduk.
Itu sama kayak orang yang dapat pahala haji dan umrah mabrur. Hadis riwayat Imam Ali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang setelah salat subuh duduk di tempat duduknya berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan seperti pahala hajil mabrur. Bayangkan, makanya aslafun shalihin, khususnya As-Syaikh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, selalu mengajarkan kita para muridnya mentakhirkan sedikit salat subuh hingga isfirar, hingga sedikit menguning langit, supaya tidak membebankan. Tahu orang akhir zaman malas-malas duduk. Ya. Beliau para aslafun shalihin saking sayangnya sama kita, agar tetap dapat itu fadilah, dikerjakan agar matahari sedikit menguning. Kan gak lama-lama tuh duduknya paling. Baca doa fajar selesai. Baca doa fajar, doa yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indi tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli wa talamu biha sa'si wa taruddu biha ulfati wa tasluhu biha dini wa tarfa'u biha saidi, hingga akhir. Itu amalkan amalan yang luar biasa. Doa fajar, bahkan Al-Habib Hasan, seorang wali Allah besar, Ainul Mughasafah, kalau kita nggak sempat baca waktu doa fajar, ketika waktu subuh kita bangun jam 8 salat subuh, kita baca juga doa fajar. Suruh gobok, bayangkan. Saking istimewanya doa fajar. Kita lanjutkan poin kedua tadi sudah. Ketiga, sempurnakanlah wudu. Mulailah wudu dengan baca basmalah, basuh usap dengan baik anggota wudu. Ketika basuh wajah dengan baik. Ketika basuh tangan, lebihkan sedikit. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kelak di yaumul qiyamah, mereka yang sering memanjangkan gurrah wal muhajilin akan bersinar wajah, tangan dan kakinya. Apa gurrah? Gurrah itu memanjangkan sedikit pada bagian muka. Hukumnya sunnah apa wajib? Hukumnya wajib. Gurrah hukumnya wajib. Memanjangkan sedikit pada bagian yang wajib, hukumnya wajib. Mayatimul wajib illa bih wa huwa wajib. Itu kaidah fikhiyahnya. Tiada sesuatu yang bersambung dengan yang wajib, maka hukumnya wajib. Dengkul aurat wajib ditutup gak? Katanya sampai dengkul, tapi karena ikut nyamuk wajib ditutup dengkul karena bersambung. Sama melebihkan sedikit min manabiti sa'ri ras ila zaqan. Lebihkan sedikit, hukumnya wajib. Sedangkan lebarnya min sum'atil udhun ila sum'atil udhun, ini lebihkan sedikit, hukumnya wajib. Tapi kalau melebihkan banyak itu disebut itolah, itu hukumnya sunnah. Tangan sampai mana? Mirfaqain. Melebihkan sedikit, hukumnya wajib. Melebihkan sampai sini, hukumnya sunnah. Itu yang disebut itulah muhajilin kalau di tangan. Sama di kaki juga begitu. Di atas mata kaki hukumnya wajib sedikit, tapi sampai di bawah dengkul hukumnya sunnah. Jadi sempurnakan wudu. Anaknya Imam Haddad Sahibur Ratib kalau wudu 2 jam. Saking sempurna wudunya dengan sunnah-sunnah al-kamilah. Pakai siwak, gunakan taslis, selalu menggunakan 3 kali, jangan 4 kali. Apalagi air masjid jadi haram. Bayangkan 3 kali sunnah, kalau udah 4 kali jadi haram. Kalau air masjid, kalau air sendiri masih silakan mau 100 kali juga, walaupun mubazir. Tapi kalau air isbal atau air yang diwakafkan, hukumnya haram lebih dari 3 kali.
cukup 3 kali. Ya kan? Jangan berlebihan. Basuh muka, dulukan tangan yang kanan daripada bagian yang kiri. Apalagi bagian kaki, itu sela-sela jari dimasukkan tangannya, dikorek. Sunnah tahlil asabi'ul yad wa rijlain. Kalau tangan seperti ini, kalau kaki mohon maaf di sela-selanya dimasukkan. Takut enggak masuk air. Ada kotoran kuku dihilangkan. Karena ada satu kotoran kuku enggak masuk air, enggak sah wudu kita. Jadi harus diperhatikan. Selain makna zahir yang batin, sambil berharap, ya Rabb, ketika basuh muka Kau lunturkan pula dosa-dosa yang pernah aku pandang dari mata, dari wajah ini, hingga Kau muliakan aku agar dapat tampak Nabi Muhammad. Nggak bisa bahasa Arab, udah bahasa Indonesia. Allah Maha mengetahui kecuali yang memang sudah rukun. Kayak Jumat, rukun Jumat, rukunnya pakai bahasa Arab wajib, lakukan. Sholat jangan diganti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jangan. Tapi selain itu silakan. Akhir sholat baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Sebelum mengucapkan salam, ini amalan-amalan aslafun sholihin, amalan-amalan leluhur kita yang buat mereka selamat. Kalau kita pengen selamat, ikutin jalan mereka, ikutin jalan para orang tua terdahulu. Lihat mereka selamat. Kalau kita pengen ikutan selamat, lihat mereka hidupnya tenang. Padahal terbatas waktu itu. Mau singkong nanam dulu. Sekarang semuanya serba ada, serba cepat. Ya. Tapi penyakit makin lama makin banyak. Karena yang instan-instan itu al-ujla minas syaitan, yang terburu-buru dari setan, enggak menghargai proses lagi, maunya serba instan. Orang masak mie instan aja harus dimasak dulu, katanya mie instan. Tetap perlu dibuka, masukin air, masak air, enggak ada yang instan. Sama, pengen jadi orang bertakwa, pengen jadi orang soleh, pengen dapat ikhlas, enggak ada yang instan. Perlu latihan, perlu riyadhah. Makanya dalam istilah sufi disebut riyadhah atau olahraga. Olahraganya apa? Begini olahraganya, latihan terus. Olahraga hati, menjaga hati. Hati perlu makan sama kayak badan perlu makan. Coba biasakan sholat nikmat, khusyuk, nangis tengah malam, tiba-tiba enggak nangis. Paginya pasti ada yang kurang, ada yang tidak nikmat, ada yang gelisah hati ini. Kalau kita kehilangan uang, kita bingung, mestinya kehilangan waktu istijabah, kita jauh lebih bingung. Bainal maghrib wal isya, jaga dengan baik. Kalau orang dulu pernah suatu ketika habaibuna fitarim, kehilangan modal usahanya, dicari nggak ketemu. Masuk waktu maghrib dia sholat. Selepas sholat anaknya datang menghampiri, ayah, aku temukan ini uang modal usahamu. Pergi kau dari sini, jangan temui aku selama 2 tahun, karena kau ganggu waktu di mana aku sedang ingin bermunajah dengan Allah. Jadi ngasih tuh modal bukan disambut baik, malah diusir. Di waktu yang salah, di waktu yang istijabah, seperti saat kita saat ini. Ini waktu istimewa. Sambil hadir majelis, sambil niatkan, doakan keluarga kita, hadirkan anak-anak kita,
hadirkan keluarga terdekat kita, hadirkan orang tua kita yang sudah meninggal, agar dapat pahalanya juga dengan kita menghadirkan arwah mereka, dengan kita menghadirkan yang bagi yang meninggal arwah mereka, mereka mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya, mereka mendapatkan siraman rohani di dalam kuburnya, mereka prasmanan di dalam kuburnya. Kalau kita sering-sering kirimkan bacaan doa Fatihah buat mereka, jadi tiap amal soleh, oh ingat orang tua saya dulu sering ngajak ke masjid, dapat lagi pahala orang tua kita. Orang tua saya sering menuntun ke majelis taklim, ngenalin ini ustaz, ini kiai, ngajak sholat berjamaah, karena itu akan terekam di memori anak. Jadi bapak-bapak ajak anaknya, biar mereka nggak paham, paling nggak terekam di memori mereka. Ajak anak kita dengar, paling nggak nanti besar mereka akan terngiang dan akan mencari dengan sendirinya kenangan-kenangan masa kecil mereka yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Dan ini yang ngakuin bukan hanya orang Islam. Pakar psikologi Sigmund Freud di dalam teori psikoanalisa, 0 sampai 6 tahun adalah golden age. 0 sampai dengan 6 tahun adalah usia keemasan bagi seseorang. Akan terekam dengan baik oleh mereka, dan mereka akan mencarinya kelak ketika mereka besar, dan mereka akan rindukan kembali masa-masa ketika diajak seperti ini, dan mereka akan mencari dengan sendiri hingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang selamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, baru 3, nah kita lanjutkan insya-Allah di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah, dituntun oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, karena pandangan Allah tidak pernah terpejam, karena penjagaan Allah tidak pernah tidur. Maka kami berharap, kami titipkan diri kami titipkan keluarga kami titipkan lingkungan kami titipkan sanak kerabat kami. Jaga mereka ya Allah dari perkara-perkara yang haram, jaga mereka ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murka-Mu. Tuntun mereka dan tuntun kami ya Rabb, agar mudah menjalankan ketakwaan, ketaatan, agar mendapatkan ridha kasih sayang-Mu. Dan tak lupa kami limpahkan kiriman Fatihah buat bagi kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, agar Kau jadikan kuburnya taman dari taman surga-Mu, Kau lipat gandakan amal kebaikannya. Wa alamana wa aslafuna salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.